Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Seluruh
yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena detik ini kita dipersekutukan bersama dalam kebaktian Minggu Paskah 5. Kiranya sukacita dan semangat selalu menggema dalam diri kita di tengah semua upaya pemulihan dari pandemi COVID-19. Mari kita siapkan hati dengan bersaat hening. Umat diundang berdiri. Betapa indah hari ini Tuhan menjadikan kita dapat bersekutu, memuji Tuhan bersama-sama. Hari-hari yang kita lalui terkadang melelahkan, namun juga menyenangkan. Sungguh patut kita bersyukur kepadanya, menggaungkan namanya dengan pujian, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jauh Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kebaktian Minggu Paskah yang kelima ini terjadi karena pertolongan kita adalah dari Allah Tritunggal yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia mengasihi dengan kasih setianya. Amin.
Allah Sang Bapa dalam kasih persekutuan Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan besertamu juga. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, ketika kita mengatakan kabar kita baik, berarti itu menunjukkan dalam kehidupan kita bahwa kita menghayati dan seluruh pertumbuhan iman kehidupan sehari-hari bahwa Tuhan itu sungguh baik, Tuhan itu sungguh mengasihi kehidupan kita, dan Tuhanlah yang senantiasa menghadirkan pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Kita pun bersyukur kepada Tuhan karena di dalam setiap usaha pemulihan dari pandemi COVID-19 ini kita telah setahap demi setahap kembali memiliki ritme yang normal dalam kehidupan peribadahan kita. Kiranya dalam rasa syukur atas ritme peribadahan yang kembali setahap demi setahap normal ini ya saudara-saudara yang kasih, memampukan dan menolong kita untuk selalu mengingat akan kasih dan kebaikan Tuhan yang memampukan kita semua untuk ada bersama di dalam ruang ibadah ini. Saudara-saudara yang terkasih, tema kebaktian kita pada kesempatan hari ini adalah kasih tidak ingkar. Melalui tema ini kita akan bersama-sama belajar kembali untuk memahami makna kasih yang diajarkan oleh Kristus Yesus dalam kehidupan kita, serta menjadikan kasih Kristus sebagai satu-satunya dasar kehidupan dalam melalui dan menjalani setiap perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Karena kita bersama tahu kasih Tuhan adalah kasih yang terbaik, kasih yang selalu menguatkan pengharapan kita, juga kasih yang mendatangkan damai sejahtera. Sehingga dengan kesediaan kita untuk selalu hidup di dalam kasih Kristus, memampukan kita pula untuk terus berbagi akan kebaikan dalam hidup kita bersama. Saat ini kita mendapatkan kesempatan untuk menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita memasuki keheningan doa secara personal, dan pengakuan dosa ini akan saya akhiri dalam doa secara komunal. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala kasih dan kebaikan-Mu yang selalu Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kasih dan anugerah yang juga senantiasa menolong kami untuk selalu memiliki pengharapan di dalam Engkau. Kasih dan anugerah yang selalu menuntun kami untuk kami tetap ada di dalam jalan kebenaran-Mu. Namun ya Tuhan, kala kami kembali meneliti dan menelisik seluruh kehidupan yang kami jalani hingga saat ini, kami sadar bahwa dalam perjalanan iman kami, kerap godaan-godaan dosa membuat kami terjatuh di dalamnya. Baik itu ketika kami lebih mementingkan apa menjadi kesenangan dan kepuasan diri kami, ketika kami lebih mementingkan apa yang di egosentrisme dalam diri kami, juga ketika kami lebih senang untuk memakai seluruh cara berpikir kami demi mencapai apa yang menjadi kehendak kami sendiri. Untuk itu ya Tuhan, dalam kesempatan pengakuan dosa ini, dengan segala kerendahan hati dan kesadaran diri yang kami bangun, kami memohon ampun atas segala dosa yang telah kami lakukan di hadapan. Kami sadar dan menyesali ya Tuhan,
Karena ketika kami berada di dalam dosa, kehidupan kami menjauh dari kebenaran-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kiranya anugerah pengampunan yang setia Engkau nyatakan dalam seluruh perjalanan kehidupan kami, memampukan kami kembali berfokus di dalam Engkau dan menolong kami untuk belajar memperbarui seluruh kehidupan kami hanya dan di dalam kebenaran-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan dalam segala kerapuhan diri dengan kekuatan cinta-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berserah di dalam Engkau. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Anugerah kasih Allah telah mengampuni dan memperdamaikan kita. Kini terimalah berita anugerah yang diambil dari Mazmur 148 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta kita. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maaf dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lemahkan
Saudara-saudara yang terkasih, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut sabda Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kasih-Mu sungguh agung dalam kehidupan kami, dan kasih-Mu lah yang selalu memberikan kami kekuatan. Karena di dalam kasih-Mu lah kami mengalami sebuah perjumpaan yang indah, dan di dalam kasih-Mu itu jugalah ya Tuhan, kami mampu menemukan apa yang menjadi kebenaran-Mu, yang terus menuntun dan membimbing kami untuk tetap berada di dalam kehendak dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur kepadamu dalam kesempatan yang indah ini. Di tengah perhimpunan yang mampu kami bangun di dalam hidup persekutuan, kami kembali membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, agar apa yang kami baca dan kami renungkan akan terus kami simpan dan kami pelihara dalam kehidupan kami, serta memampukan setiap kami untuk tetap berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu dan membagikan kasih serta kebaikan-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Tolonglah juga hamba-Mu ini, kiranya dalam segala kerapuhan diri dan keterbatasan hidupnya, ia mampu untuk terus menguraikan sabda-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan di kesempatan yang indah ini diambil dari Injil Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan 35. Injil Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dengan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, saya minta tolong rekan-rekan multimedia. Next slide-nya. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita pada kesempatan hari ini adalah kasih tidak ingkar. Bisa dilanjutkan Kak Johan? Saudara-saudara, ada sebuah cerita, dan cerita ini berasal dari sebuah kota di Timur Tengah, yaitu kota Damaskus di negara Suriah. Dan kisah ini menceritakan tentang dua orang sahabat, yang satu bernama Samir dan yang satu bernama Muhammad. Dan kedua sahabat ini mereka berbeda keyakinan. Tetapi ada satu hal menarik yang dialami oleh kedua sahabat kita ini, bahwa di dalam perjalanan kehidupan mereka, sejak kecil mereka itu adalah yatim piatu. Dan di sepanjang kehidupan mereka, mereka tidak memiliki orang-orang yang terdekat, anggota keluarga mereka juga tidak begitu memperhatikan mereka. Namun sejak kecil sebagai anak yatim piatu, Samir dan Muhammad ini mereka berkawan satu sama lain. Dan persahabatan mereka, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, adalah sebuah persahabatan yang melampaui keyakinan mereka.
Jadi meskipun Samir orang Kristen, Muhammad orang Islam, mereka tidak mempermasalahkan apa yang menjadi keyakinan mereka. Karena mereka membutuhkan satu sama lain. Karena kedua orang ini memiliki keterbatasan fisik masing-masing. Si Muhammad, dia adalah orang yang mengalami tunanetra, sedangkan Samir adalah orang yang mengalami keterbatasan di bagian kakinya. Sehingga dengan keterbatasan yang dimiliki masing-masing itu, saudara-saudara yang terkasih, kedua orang ini saling menolong satu sama lain. Samir menjadi mata bagi Muhammad dan Muhammad menjadi kaki bagi Samir kemanapun mereka pergi dan di dalam aktivitas kehidupan mereka sehari-hari. Dan hal itu tidak berlangsung 1, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun. Seumur hidup mereka itu selalu bersama-sama satu sama lain. Dan setiap orang yang berjumpa dengan kedua orang ini selalu terinspirasi. Bahkan foto ini diambil oleh salah seorang wartawan di daerah Damaskus di masa itu. Dan hingga sekarang, saudara saya kasih, foto ini menginspirasi. Karena akhir kehidupan mereka sungguh sangat menarik, saudara-saudara. Bukan karena dramatis, tetapi karena kedua sahabat ini rupanya benar-benar tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Saat salah satu dari mereka meninggal, yaitu yang meninggal duluan adalah Samir, maka si Muhammad ini sampai terus berada di samping jasad si Samir, dan Muhammad ini dia tidak meninggalkan sedetik pun. Jasad sahabatnya ini orang yang satu-satunya yang ia miliki dalam kehidupannya dan orang yang sangat mengasihi si Muhammad ini. Dan akhirnya pun mereka meninggal di dalam ruangan yang sama. Karena ketika Samir meninggal lebih dulu, Muhammad sangat terpukul kehidupannya dan ia mengalami kesedihan yang amat dalam, dan kesedihan yang amat dalam itu membuat membuat Muhammad pada akhirnya menyusul saudaranya untuk kembali berpulang ke Tuhannya. Saudara-saudara yang terkasih, dari kisah ini sebenarnya saudara-saudara bisa cari di internet, ketik saja kisah Samir dan Muhammad. Saudara, kita bisa belajar tentang apa itu kasih yang tidak ingkar. Karena kalau kita berbicara tentang kasih dalam kehidupan kita sehari-hari, maka di sana kita bisa belajar banyak hal, saudara-saudara. Karena kasih itu adalah bahasa yang sangat universal. Kasih itu melampaui segala sekat kehidupan yang kadangkala diciptakan oleh manusia untuk membatasi dirinya dengan orang-orang di sekitarnya, bahkan juga dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Dan kasih pun menjadi sebuah pengikat yang kuat dalam kehidupan kita bersama. Kalau kita memperhatikan, saudara-saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin kisah hidup kita tidak seperti Samir dan Muhammad. Tapi kalau kita memperhatikan yang paling dekat saja dalam kehidupan kita sehari-hari, bagi kita yang sudah menikah, saudara-saudara, bukankah kehidupan kita bersama dengan pasangan hidup yang Tuhan anugerahkan juga diikat di dalam sebuah ikatan kasih? Kita memiliki perbedaan satu sama lain antara diri kita dengan suami maupun istri kita. Dan di dalam perjalanan itu, ketika kita belajar untuk mendialogkan dan juga belajar untuk mengomunikasikan apa yang menjadi perbedaan-perbedaan di dalam kehidupan kita, di sana juga kita selalu berusaha bagaimana menjembatani dan mengolah segala perbedaan yang ada dalam kehidupan kita. Kita berusaha untuk membangun komunikasi yang terbaik dengan pasangan hidup kita. Semuanya kita lakukan di dalam dasar dan ikatan kasih. Sehingga sebenarnya kalau kita selalu membahas tentang tema kasih dalam kehidupan persekutuan kita, itu enggak ada habisnya. Karena ini jadi sebuah hal penting yang juga ditekankan oleh Kristus sendiri dalam kehidupan kita bersama-sama, bahkan juga kepada para murid. Karena lewat kasihlah
Kristus mampu dikenal, dan lewat kasihlah Kristus mampu dirasakan kehadirannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Next, Kak Joan. Teks bacaan kita hari ini, saudara saya yang kasih, mohon maaf ada yang terkonvert ternyata tulisannya, jadi kecil yang di bagian atas. Ada 3 bagian, saudara. Kalau kita bedah di dalam teks bacaan kita pada kesempatan hari ini, Injil Yohanes 13 ayat 31 sampai 35 itu terdiri dari 3 hal atau 3 poin yang menolong kita untuk memahami apa sebenarnya yang dimaksud oleh Kristus di dalam kehidupan tentang mengasihi satu sama lain. Bagian yang pertama, saudara-saudara yang terkasih, itu berbicara tentang bagaimana Kristus dimuliakan, baik di hadapan para murid maupun juga di hadapan orang-orang yang berjumpa dan menjumpai Kristus dalam kehidupan mereka. Itu bisa kita lihat di ayat 31 dan ayat 32. Bagian yang kedua, saudara-saudara yang kasih, itu ada di ayat yang ke-33 yang berbicara tentang kalimat-kalimat terakhir, kalimat perpisahan yang diucapkan oleh Kristus ketika Kristus sudah mulai menjelaskan dan mengingatkan kepada para murid bahwa ia akan memasuki penderitaan salib dan para murid tidak akan lagi bersama-sama dengan Kristus. Dan bagian yang terakhir, saudara-saudara, itu berbicara tentang perintah baru. Dan kita akan berfokus di bagian yang ketiga, yaitu di ayat yang ke-34 dan ayat 35. Sebenarnya apa sih yang dimaksudkan oleh Kristus ketika Kristus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Bukankah kasih itu adalah sesuatu yang sudah muncul sejak Allah menciptakan alam semesta? Ketika Allah menciptakan bumi dan segala isinya, semuanya itu didasarkan di dalam kasih. Di manakah kita bisa menemukan bahwa ketika sejak awal Allah menciptakan semesta ini, Allah mendasarkannya dengan kasih, dengan kalimat komentar yang ditunjukkan oleh Allah. Setiap kali Allah selesai mencipta, di sana Allah berkata sungguh amat baik. Dan itu menunjukkan bagaimana Allah menciptakan seluruh ciptaannya dengan kasih. Lalu mengapa di dalam bagian ini Kristus mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ini adalah latar belakangnya, saudara-saudara kasih. Next, Kak Joan. Nah, terus next. Mari kita lihat, saudara-saudara, di ayat yang ke-33 dari Injil Yohanes 13 ini. Di sana dituliskan, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Kita berfokus di kalimat yang pertama, yaitu hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Apa maksud Kristus mengatakan demikian, saudara-saudara yang kasih? Sangat dekat sekali ketika Kristus menyapa kehidupan para murid dengan sebutan hai anak-anakku. Dalam tradisi orang-orang Israel, sebutan ini adalah sebutan yang begitu dekat. Karena berarti para murid itu dianggap sebagai orang-orang yang tidak pernah terpisahkan dari kehidupan Kristus, dan para murid menjadi orang yang paling dekat dengan Kristus di sepanjang kehidupan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ketika 3,5 tahun Kristus berjumpa dengan para murid dan para murid mengalami bagaimana perjumpaan kasih begitu mengubahkan kehidupan mereka, maka apa yang dikatakan oleh Kristus di kalimat berikutnya, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu, juga menjadi sebuah indikasi kuat di dalam pembacaan teks kita pada kesempatan hari ini, bahwa di sana Kristus ingin menunjukkan kepada para murid betapa pentingnya dan betapa berkualitasnya perjumpaan yang mereka bangun dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Sehingga dari kalimat pertama di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-33, next Kak Johan, ada dua hal yang menjadi latar belakang perkataan Kristus yang mengatakan tentang Kristus memberikan perintah baru kepada para murid, yaitu supaya mereka saling mengasihi. Yang pertama, saudara-saudara yang kasih, bahwa pengalaman perjumpaan para murid dengan Kristus dalam kasih yang mereka terima itu menunjukkan adanya sebuah kehangatan, kedekatan, dan cinta Kristus kepada para murid. Karena kata hai anak-anakku tadi menunjukkan sebuah cinta yang besar yang ditunjukkan oleh Kristus kepada murid-muridnya, bahkan juga kepada setiap orang yang bersedia untuk menerima dan mengalami perjumpaan dengan kasih Kristus. Mari kita berefleksi saudara-saudara dalam kehidupan kita. Kalau kita merenungkan dan kalau kita berada di dalam posisi para murid saat itu, bukankah sangat teduh sekali ketika misalnya Kristus secara langsung menyapa kita dengan sebutan, hai anak-anakku. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara baca berulang-ulang kalimat pertama di ayat yang ke-33 dari Injil Yohanes 13 ini, betapa dekatnya Kristus di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita praktekkan itu dalam relasi kita dengan orang tua kita misalnya, kita sangat merasakan betapa orang tua itu sangat mengasihi, sangat melindungi, dan sangat mencintai keberadaan kehidupan mereka. Dan melalui kalimat sapaan itu, saudara-saudara kasih, Kristus ingin mengajak para murid bahwa hal yang sama juga harus mereka lakukan di dalam sepanjang kehidupan mereka. Karena kalau berbicara tentang kasih dalam kehidupan kita sehari-hari, maka relasi yang hangat, relasi yang dekat, dan relasi yang penuh dengan cinta Kristus ini akan menolong kita untuk memahami bagaimana kasih Kristus itu hadir dan kasih Kristus itu selalu memampukan kita untuk berbagi kebaikan dengan tulus dalam seluruh situasi dan kondisi yang kita alami. Karena sejatinya saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, orang-orang yang mampu, murid-murid Kristus yang bisa berbagi kasih kepada orang-orang di sekelilingnya dalam kehidupan sehari-hari adalah mereka yang juga selalu mengalami perjumpaan kasih bersama Kristus dalam kehidupan mereka. Karena pengalaman dikasihi dan mengalami pengalaman mengasihi itulah yang akan membuat kita secara otomatis saudara-saudara bisa selalu menyatakan kasih kita bagi sekeliling kita. Yang kedua, saudara-saudara kasih, pada latar belakang perintah baru dari ayat yang ke-33 di Injil Yohanes 13 ini mengajak kita semua untuk melihat betapa dalamnya relasi cinta yang kekal antara Kristus dengan para murid. Bahwa kedalaman relasi itu jugalah yang akan menolong kita sebagai murid-murid Kristus untuk terus belajar mengasihi dan mengasihi di sepanjang kehidupan kita. Kembali dalam contoh relasi hidup pernikahan kita, saudara kasih. Bukankah ketika kita mampu untuk menyatakan kasih terbaik kita kepada suami atau istri kita, itu juga berangkat dari kedalaman relasi kita dengan pasangan hidup kita. Ketika kita mampu untuk terus dengan konsisten, ketika kita mengalami emosi satu sama lain, ketika mungkin kita mengalami sebuah konflik yang cukup besar di tengah-tengah kehidupan pernikahan kita, bukankah kita berusaha untuk menyelesaikan konflik itu dengan terus mendasarkan kasih yang terbaik yang mampu kita lakukan di dalam kasih Kristus. Kalau seandainya kita nggak memiliki yang namanya kedalaman relasi cinta yang kekal bersama dengan Kristus, mungkin sesuai kasih, sekali lagi mungkin kita akan lebih mudah untuk meluapkan emosi pada pasangan hidup kita ketika kita mengalami konflik dengan mereka.
Mungkin kita akan lebih cepat marah, kita akan lebih cepat untuk mengeluarkan kata-kata yang kasar dibandingkan kita bersedia untuk meminta maaf atau memaafkan kalau tidak ada kasih Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga sangat penting sekali ketika dalam kehidupan ini kita terus diajak dan dipanggil oleh Kristus untuk selalu memiliki kedalaman relasi cinta yang kekal di dalam Kristus. Karena itulah yang akan terus menolong dan memampukan kita semua untuk dapat tetap dengan konsisten menyatakan kasih kita bagi orang-orang di sekeliling kita. Lalu apa yang dimaksudkan? Next Kak Joan, dengan kasih. Apakah kasih itu adalah perintah baru? Hal ini dapat jadi sebuah pertanyaan sekaligus juga menjadi sebuah jawaban dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat ayat 34 sampai dengan ayat 35, 3 istilah yang keluar dengan konsisten dari perkataan Kristus, yaitu saling mengasihi 3 kali. Kata-kata itu keluar dari Kristus kepada para murid, maka hal itu menjadi sebuah hal yang besar yang harus dikerjakan oleh setiap murid Kristus di dalam kehidupan mereka. Dan kita sebagai murid-murid Kristus di masa kini terus dipanggil oleh Tuhan untuk saling mengasihi satu sama lain. Apa yang bisa membuat kita selalu bersemangat untuk terus hidup saling mengasihi satu sama lain? Ada di kalimat yang berwarna kuning selesai kasih. Aku, Kristus, telah mengasihi kamu, Kristus telah mengasihi kita. Itulah juga yang dialami oleh para murid ketika mereka melihat bahwa kasih Kristus tidak pernah ingkar di dalam kehidupan mereka. Di dalam pengalaman Petrus ketika ia harus mempertanggungjawabkan baptisan yang ia lakukan kepada Kornelius, kala para pengikut Kristus yang berasal dari tradisi Yahudi memprotes karena orang-orang Kristen mula-mula yang berasal dari tradisi Yahudi, mereka masih memiliki sebuah pemikiran bahwa yang berhak menerima anugerah keselamatan itu hanyalah orang-orang Israel, dan orang-orang Israel tidak berhak untuk menerima anugerah keselamatan itu. Dalam pengalaman kasih yang dimiliki oleh Petrus bersama dengan Kristus, maka Petrus mampu mengajak orang-orang Kristen yang berasal dari tradisi Yahudi untuk yakin dalam kehidupan mereka bahwa kasih keselamatan Allah berlaku bagi setiap orang yang menerimanya. Dan itu didasarkan karena Petrus telah melihat dan mengalami sendiri secara langsung bagaimana Kristus menolong, Kristus selalu mengasihi, dan Kristus selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Maka bagi setiap kita yang saat ini menjadi murid-murid Kristus di sini dan masa kini, kita pun dikehendaki oleh Tuhan untuk terus saling mengasihi satu sama lain. Sebagaimana Samir dan Muhammad tadi, dalam segala perbedaan yang mereka yakini, dan dalam segala perbedaan yang mereka alami, hal itu tidak membuat mereka untuk patah semangat dalam hidup saling mengasihi. Kita pun sebagai komunitas persekutuan juga terus dipanggil oleh Tuhan untuk hidup saling mengasihi satu sama lain. Sehingga ketika Kristus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, maka perintah baru ini bukanlah sekedar perintah semata, tetapi ajakan dan kehendak Kristus yang dinyatakan dalam kehidupan kita, supaya kita sebagai murid-muridnya terus hidup saling mengasihi, baik di dalam aspek kehidupan keluarga, kehidupan pernikahan, kehidupan bergereja, dan kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada. Kita dipanggil oleh Kristus untuk saling mengasihi, agar setiap orang yang berjumpa dengan kita, mereka tahu kita murid-murid Kristus, murid-murid Kristus yang berkualitas, murid-murid Kristus yang selalu konsisten berbuat kebaikan dalam segala situasi dan kondisi yang kita alami. Meski kita disakiti,
kita tetap terus belajar untuk mengasihi. Meskipun kita dibenci, kasih kita pada orang-orang di sekitar kita tidak boleh luntur. Meskipun mungkin kita berada dalam situasi-situasi yang tidak nyaman dalam kehidupan kita, kita terus dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi kasih-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Tuhan telah terlebih dahulu menunjukkan kasih yang tidak ingkar, kasih-Nya yang kekal, dan kasih-Nya yang selalu merengkuh kehidupan kita. Selamat belajar untuk terus saling mengasihi satu sama lain. Kiranya kasih dan kekuatan Kristus yang akan menolong dan menuntun kita untuk selalu berjuang menyatakan kasih bagi sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan selalu menuntun langkah hidup kasih kita. Amin. Kita bersaat hening. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebagaimana pewartaan dalam warta jemaat selama 3 kali hari Minggu berturut-turut, hari ini kita akan bersama-sama melayankan penerimaan anggota jemaat bagi saudara terkasih kita, Bapak Johan Cahyono, Ibu Liawati, dan Saudara Jonathan Sinarta Kurniawan. Dan dalam kesempatan ini, Saudara Jonathan Sinarta Kurniawan tidak dapat hadir bersama-sama dengan kita karena tugas yang tidak dapat ditinggalkan, tetapi saya akan menayangkan fotonya. Ini adalah salah satu anggota keluarga dari Bapak Johan Cahyono dan Ibu Liliawati. Inilah Saudara Jonathan Sinarta Kurniawan, sehingga nanti kalau pas Saudara Jonathan pulang dan beribadah bersama dengan kita sudah nggak bingung yang mana sih yang namanya Kak Jonathan. Nah, ini nanti semoga kita ingat dengan wajah ini sehingga ketika kita berjumpa kita bisa langsung menyapa dan terus saling belajar untuk menopang dan mendukung satu sama lain. Saudara-saudara yang terkasih, kini akan dilayankan penerimaan anggota bagi saudara-saudara yang memohon menjadi anggota GKI. Saudara-saudara kita ini yaitu Bapak Johan Cahyono, Ibu Liawati, dan Saudara Jonathan Sinarta Kurniawan. Mereka berasal dari Gereja Kristen Tritunggal Bandar Lampung. Mereka telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Tata Laksana GKI pasal 63. Dan kita semua percaya di dalam iman kita kepada Yesus Kristus, Kepala Gereja, bahwa saudara-saudara kita ini adalah bagian dari gereja yang adalah tubuh Kristus, yang esa, yang kudus, am, dan rasuli. Dan kita akan menerima saudara-saudara ini menjadi anggota GKI di jemaat ini, sehingga mereka akan mampu mengambil bagian secara penuh dalam kehidupan dan pelayanan jemaat kita di sini sebagai anggota tubuh Kristus. Mari kita ungkapkan syukur kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah Tuhan yang selalu mengasihi kami. Engkaulah Tuhan yang selalu memberikan kami kesempatan untuk membangun secara utuh tubuhmu melalui kehidupan gerejamu lewat jemaatmu di tempat ini. Dan kami bersyukur karena saudara-saudara terkasih kami, Pak Johan, Ibu Liliawati, dan Saudara Jonathan akan menjadi bagian dari kehidupan persekutuan di tempat ini. Dan kini akan dilayankan penerimaan anggota jemaat bagi saudara-saudara terkasih kami ini. Kiranya Engkau hadir dalam setiap proses yang akan kami lalui, dan kiranya melalui prosesi ini kami akan terus bersama-sama belajar untuk semakin menguatkan dan mengikatkan kehidupan persekutuan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Amin.
Kami bersukacita karena saudara-saudara menyatakan keinginan saudara-saudara untuk menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia. Agar menjadi nyata bahwa saudara-saudara sungguh berketetapan untuk menjadi anggota GKI, saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri. Silakan Ibu Liliawati juga minta tolong Penatua Awang, apakah bisa dibantu, ada mic wireless genggam. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, hendaklah saudara-saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia? Yang kedua, apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja Gereja Kristen Indonesia? Dan yang ketiga, apakah saudara berjanji untuk dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian selaku anggota Gereja Kristen Indonesia? Apakah jawaban Bapak Johan Cahyono? Ya, saya ingin dan saya berjanji. Apakah jawaban Ibu Liliawati? Ya, saya ingin dan berjanji. Kiranya kesediaan dan janji Pak Johan dan Ibu Liliawati dengarkan oleh Tuhan dan disaksikan oleh jemaat Tuhan di tempat ini, dan kiranya itu menjadi sebuah kesediaan kita bersama untuk terus melangkah di dalam kehidupan iman kita sebagai murid-murid Kristus. Bersama dengan Pak Johan dan Ibu Liliawati kita akan menyatakan pengakuan iman kita. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan di segala tempat, serta saudara-saudara calon anggota Sidi Baru ini, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Saya persilakan Bapak Johan Cahyono untuk maju ke depan. Berdasarkan pengakuan dan penerimaan GKI atas baptisan dan pengakuan percaya saudara di gereja asal saudara, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan saudara menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya persilakan Bu Liliawati. Berdasarkan pengakuan dan penerimaan GKI atas baptisan dan pengakuan percaya saudara di gereja asal saudara, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan saudara menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tetap menghadap ke arah mimbar. Setelah saya selesai mengucapkan kalimat berkat, saya undang umat untuk berdiri dan menyambut kalimat berkat tadi dengan menyanyikan doksologi dari Kidung Jemaat 303. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara-saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara-saudara. Dialah yang punya kuasa dan kasih sampai selama-lamanya. Amin. Pujilah Kami semesta.
dipersilakan duduk kembali. Pak Johan dan Ibu Liliawati, saudara-saudara, kami semua, saya bersama dengan anggota jemaat dan simpatisan di tempat ini bersuka cita karena Bapak dan Ibu telah menjadi bagian atau menjadi anggota GKI. Sebagai anggota GKI dalam jemaat di sini, saudara-saudara dipanggil untuk berperan serta dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian. Saya persilakan untuk menghadap ke arah umat. Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah saudara-saudara kita ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nampak nyata. Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami menyambut saudara-saudara untuk bersama dengan kami bersekutu, serta bersaksi dan melayani bagi Kristus, karena kita satu tubuh dalam Dia. Saat ini akan diserahkan piagam penerimaan anggota jemaat pada Penatua Agus Darmawan Yahya. Saya persilakan. Saya persilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kasih, kita akan menaikkan syafaat kita di dalam doa, dan doa syafaat akan kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena kami baru saja menyaksikan sebuah peristiwa besar yang menjadi sebuah bagian dan sarana kami belajar untuk melaksanakan perintah-Mu, yaitu hidup saling mengasihi satu sama lain melalui pelayanan penerimaan anggota jemaat. Kiranya ketika saudara kasih kami, Bapak Johan Cahyono, Ibu Liliawati, dan saudara Jonathan akan menjadi bagian yang indah di dalam kehidupan persekutuan kami. Kiranya kami bersama-sama mampu bergandengan tangan dan terus berjalan di dalam ikatan kasih-Mu, agar dalam seluruh perjalanan kami ya Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami terus bertumbuh satu sama lain, belajar untuk tetap saling mendukung dalam segala situasi dan kondisi yang kami alami. Kami saat ini juga ingin berdoa untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Engkau yang akan senantiasa menolong dan memberkati kehidupan kami ya Tuhan, supaya dalam seluruh karya, perjalanan, proses pekerjaan, proses kami berelasi dengan sesama, juga dalam setiap kesempatan-kesempatan yang Engkau hadirkan untuk kami menjalankan peranan-peranan yang Engkau anugerahkan, menolong kami untuk terus bertumbuh dan semakin dewasa, baik di dalam iman percaya kami kepada Engkau maupun dalam setiap karakter kehidupan kami sehari-hari. Kami pun mengingat untuk saudara-saudara kami yang saat ini terbaring lemah karena sakit maupun mereka yang masih ada di dalam tahap pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Sumiatun Mambela, Bapak Dwi Santoso, Bapak Daniel Misati, Bapak Gunawan, Bapak Edi Winarno, Ibu Pulu, Ibu Boan, Ibu Marsina, Ibu Indra, dan Ibu Suci Wahyuni. Kami memohon kiranya Engkau terus menolong dan memberkati saudara-saudara kami ini, supaya dalam segala kelemahan yang mereka alami, juga dalam setiap proses pemulihan kesehatan yang terus mereka perjuangkan, menolong saudara-saudara kami ini untuk tetap merasakan bagaimana kekuatan kasih dan kebaikan-Mu mengalir dalam kehidupan mereka, dan mereka tetap terus memiliki semangat dalam segala upaya pemulihannya. Kami juga ingin berserahkan seluruh kehidupan bergereja kami ya Tuhan, dalam setiap pelayanan yang kami kerjakan, baik pelayanan kategorial, pelayanan pastoral, pelayanan kesaksian, pelayanan diakonia, juga pelayanan pendidikan melalui Yayasan Kristen Petra Madiun. Kami bersyukur ketika Engkau memberikan dan mempercayakan
seluruh kesempatan pelayanan itu dalam kehidupan di tengah-tengah gereja ini. Kami terus memohon kiranya kekuatan-Mu yang akan membimbing dan menopang kami semua, supaya karya pelayanan itu bukan hanya sekedar menjadi karya pelayanan semata, tetapi karya pelayanan yang memberkati, karya pelayanan yang mampu menginspirasi dan menolong kami semua, baik kami para pelayan maupun umat-Mu, untuk terus bertumbuh bersama dengan Engkau dan semakin lebih baik lagi dalam menghadirkan cinta kasih-Mu dalam perjumpaan kami dengan lingkungan di mana Engkau menempatkan dan mengutus kami saat ini. Kami juga ingin berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau senantiasa melindungi perjalanan bangsa dan negara ini. Di tengah segala upaya pemulihan dari pandemi COVID-19 yang terus diusahakan, juga di tengah setiap usaha-usaha pemulihan di bidang-bidang perekonomian, bidang sosial kemasyarakatan, bidang budaya, dan segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara ini, kami terus memohon kiranya hikmat-Mu menuntun setiap kami anggota masyarakat maupun juga para pemimpin negara kami, agar dalam kebersamaan dan sinergisitas yang kami bangun bersama akan memampukan kami untuk membawa bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang penuh dengan damai sejahtera, bangsa yang akan tetap merasakan bagaimana kebaikan-Mu terus merengkuh kehidupan negara ini di tengah segala pergumulan yang saat ini kami proses bersama-sama. Sesaat lagi ya Tuhan, kami akan berpisah dan kami akan kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami memohon kiranya kasih dan kekuatan-Mu yang akan senantiasa membimbing dan menuntun kami semua, supaya dalam seluruh perjalanan yang kami bangun, kami tetap terus setia menjadi saksi kasih-Mu, berbagi kebaikan dan berbagi inspirasi bagi sekeliling kehidupan kami. Inilah seluruh doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Apakah yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di setiap waktu, dalam segala kondisi dan situasi, karena kebaikan Tuhan kepada kita juga terus Ia berikan dalam setiap keadaan. 1 Tawarikh 16 ayat 29 berkata,
Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah kita ungkapkan syukur kita dalam persembahan syukur dengan memuji, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah Dengan riang karena kasih setia Tuhan yang hilang. senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya Allah dimuliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Kembali diundang berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, karena pagi ini Engkau memberikan cuaca yang cerah, sehingga setiap hamba-Mu boleh datang ke tempat ini dengan hati yang bersuka cita. Karena kami tahu Engkau memberikan firman-Mu kepada kami pada saat ini untuk membangun kami, untuk menegur kami, sehingga kami dapat menjadi umat yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, setiap berkat sudah hamba-Mu terima hari lepas hari. Engkau tetap setia memberikan berkat-Mu kepada kami. Saat ini ya Bapa, Engkau memberikan waktu di mana kami boleh mengumpulkan sebagian dari berkat yang Tuhan sudah berikan. Biarlah Tuhan berkat yang sudah terkumpul ini boleh kami kelola untuk pelayanan di tempat ini ya Bapa. Kiranya Engkau juga memberikan hikmat bijaksana kepada hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan menolong kami, supaya kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, dalam setiap pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, dan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan persembahan ini, dan kami menyerahkan doa yang tidak sempurna ini, hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri padamu
terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Allah Tritunggal. kini sampai selamanya. Kini pergilah dan kembalilah dalam panggilan kehidupanmu sehari-hari dan terimalah berkat-Nya. Berkat kekuatan dan perlindungan Allah Tritunggal menolongmu untuk selalu hidup di dalam kasih-Nya, serta menjadikan hidupmu sebagai saluran kasih dimanapun dan kapanpun engkau berada. Haleluya. Amin.